Ini kan kita sampaikan bahwa proses demokrasi ini tugas dari semua anak bangsa, bukan saja hanya TPN. Bagaimana kita menjaga proses demokrasi ini yang sudah kita perjuangkan sejak 98 agar kembali kepada relnya. Dan kita sampaikan bahwa bukan hanya kami yang menyampaikan hal keberatan ini. Ada akademisi, budayawan, mahasiswa menyampaikan kekhawatiran-kekhawatirannya dan menjadi diskusi di tengah masyarakat. Saya ingin meluruskan, pertama saya tidak pernah menyebut institusi Polri, tapi oknum. Saya buktikan pada video yang dijadikan dasar pelaporan saya. Berikut ini. Yakin betul bahwa ini bukan terkait institusi, tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya. Bahkan di dalam video tersebut juga saya jelaskan bahwa banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali, bukan banyak ya, banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya, mempertahankan netralitasnya ya. Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk juga Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Jadi kalau masih dilaporkan, tentu ini menjadi pertanyaan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kasus Aiman Wicaksono bukan karena dia cuti sebagai wartawan dan menjadi juru bicara tim sukses Capres. Aiman dilaporkan karena pernyataan yang menyinggung salah satu pihak. Bahkan netralitas aparat di pemilu 2024 turut menjadi sorotan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Megawati mengaku tak terima dan memberikan dukungan terhadap juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dipolisikan karena mengungkap dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Berkenaan dengan itu, Megawati lantas meminta Aiman dan seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Padahal kita tahu Aiman hanya mengungkap fakta, yang mana kalau dibuka beneran ditanya datanya, akan membuat malu pihak yang melaporkan dia ke polisi. Apa siap dilaporkan balik karena dianggap merugikan pihak Aiman? Paling langsung ciper. Seharusnya pihak yang melaporkan Aiman berpikir ulang atau malah sebaliknya mendukung dengan melakukan penyelidikan agar informasi yang masuk atau data yang dipunyai lebih lengkap. Tetapi alhasil laporan tersebut berbuntut panjang. Kabar terbaru, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya yang dikirim pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam di luar jam batas kewajaran? Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Meskipun kenyataan begitu, TPN Ganjar Mahfud siap menerima pemanggilan tersebut dan mengklaim telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membela Aiman Wicaksono. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Sebelumnya, Aiman tersandung kasus pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Aiman dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut bahwa ada oknum komandan Polri yang tak netral. Oknum komandan Polri itu diduga berpihak pada pasangan Prabowo dan Gibran. Buntut laporan tersebut, pihak TPN mengaku kecewa dengan Polri karena surat panggilan itu disampaikan kepada Aiman pada waktu tengah malam. Roni menyebut bahwa hal itu sama saja dengan upaya intimidasi kepada salah satu dari tim TPN Ganjar Mahfud. Menurut TPN, proses hukum Aiman sama saja dengan mengekang kebebasan demokrasi. Bahkan tim hukum TPN menyebut proses hukum Aiman sama saja mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru. Ini adalah gaya fasisme dan intimidasi yang mengingatkan rakyat Indonesia
soal film G30S versi Orde Baru dan justru Orde Baru sendiri. Maka dari itu, TPN mengklaim ada 1.000 pengacara yang bersedia menjadi kuasa hukum Aiman Wicaksono. Kasus Aiman Wicaksono bukan karena dia cuti sebagai wartawan dan menjadi juru bicara tim sukses Capres. Aiman dilaporkan karena pernyataan yang menyinggung salah satu pihak. Bahkan netralitas aparat di pemilu 2024 turut menjadi sorotan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati mengaku tak terima dan memberikan dukungan terhadap juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, yang dipolisikan karena mengungkap dugaan ketidaknetralan aparat di pemilu 2024. Berkenaan dengan itu, Megawati lantas meminta Aiman dan seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Padahal kita tahu Aiman hanya mengungkap fakta, yang mana kalau dibuka beneran ditanya datanya, akan membuat malu pihak yang melaporkan dia ke polisi. Apa siap dilaporkan balik karena dianggap merugikan pihak Aiman? Paling langsung ciper. Seharusnya pihak yang melaporkan Aiman berpikir ulang atau malah sebaliknya mendukung dengan melakukan penyelidikan agar informasi yang masuk atau data yang dipunyai lebih lengkap. Tetapi alhasil laporan tersebut berbuntut panjang. Kabar terbaru, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono mengaku terkejut terkait pengiriman surat pemanggilan dirinya yang dikirim pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Aiman mengaku hal itu sempat membuat panik keluarganya. Mengapa harus mengirimkan surat di tengah malam di luar jam batas kewajaran? Tim hukum TPN Ganjar Mahfud menyayangkan hal tersebut dan menduga ada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan intimidasi. Meskipun kenyataan begitu, TPN Ganjar Mahfud siap menerima pemanggilan tersebut dan mengklaim telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk membela Aiman Wicaksono. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Sebelumnya, Aiman tersandung kasus pencemaran nama baik terhadap institusi Polri. Aiman dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut bahwa ada oknum komandan Polri yang tak netral. Oknum komandan Polri itu diduga berpihak pada pasangan Prabowo dan Gibran. Buntut laporan tersebut, pihak TPN mengaku kecewa dengan Polri karena surat panggilan itu disampaikan kepada Aiman pada waktu tengah malam. Roni menyebut bahwa hal itu sama saja dengan upaya intimidasi kepada salah satu dari tim TPN Ganjar Mahfud. Menurut TPN, proses hukum Aiman sama saja dengan mengekang kebebasan demokrasi. Bahkan tim hukum TPN menyebut proses hukum Aiman sama saja mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru. Ini adalah gaya fasisme dan intimidasi yang mengingatkan rakyat Indonesia soal film G30S versi Orde Baru dan justru Orde Baru sendiri.